Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang di channel SPU. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena akhir-akhir ini musimnya lagi mendung terus ya, lagi dingin terus, hujan mendung hujan mendung. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatan, ya, tetap fit dan tetap eksis, membuat konten-konten video di YouTube. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi, dan ini juga bisa termasuknya tips ya atau trik buat teman-teman semuanya, yaitu terkait tentang fitur COD ya. COD itu adalah cash on delivery, atau biasa yang kita sebut itu kita beli kemudian bayar di tempat. Nah, untuk fitur COD ini sudah banyak diterapkan di beberapa marketplace ya, hampir rata-rata ya sudah semuanya marketplace itu hmm, ada fitur COD cash on delivery atau bayar di tempat. Nah, untuk fitur COD ya, ini ada beberapa kekurangan dan kelebihannya ya. Yang akan saya bahas pertama adalah kelebihan daripada fitur COD ini atau bayar di tempat, terutama teman-teman semua yang memang sebagai penjual atau reseller. Ini satu, bisa mendatangkan pembeli atau customer lebih banyak ya, lebih ramai lagi, karena mereka yang beli itu bayarnya di tempat mereka kalau sudah sampai barangnya, nggak bayar dulu, bayar terlebih dahulu. Ini rata-rata lah, entah di Shopee, entah di sebelah atau yang marketplace lainnya. Ini kalau teman-teman terapkan fitur COD ya, lonjakan pembelinya atau customernya ya, pengunjung itu pasti banyak. Dan saya sudah merasakan sendiri di aplikasi Orange ya, aplikasinya itu ketika fitur COD diaktifkan banyak ya, rata-rata pembeli itu menggunakan fitur COD atau dari tempat. Jadi salah satu keuntungan daripada fitur COD seperti ini ya, kalau teman-teman semuanya yang punya toko online ya, kemudian belum diaktifkan fitur COD-nya ya, coba ya teman-teman, kalau mau coba lah ya, kalau mau coba untuk mendatangkan pembeli yang lebih banyak, silakan aktifkan fitur COD-nya. Kemudian untuk kerugiannya atau kekurangannya ya, untuk kekurangan untuk kekurangannya ini adalah ini yang sudah saya rasakan nih. Jadi kekurangan fitur COD itu yang sangat signifikan atau sangat berasa sekali itu ketika teman-teman menjual makanan, menjual bahan pokok ya, ini makan lah ya, atau makan kering atau sesuatu yang lainnya yang teman-teman di taruh atau dijual di toko online, oranye atau hijau ataupun merah dan yang lainnya ya. Kalau untuk selain makanan, saya kira untuk fitur COD itu nggak masalah, karena ketika barang itu sampai ya, kemudian si pembeli misalkan tidak cocok atau misalkan barangnya itu rusak ya, paketannya rusak ya, packingnya amburadul ataupun dia terus atau segala macam ya, itu kan otomatis customer atau si pembeli pasti nolak ya. Nah, kalau barang ditolak dan itu bukan makanan, itu masih ketika dikembalikan di retail ke pembelinya, di retail ke penjualnya, itu masih bisa dijual lagi ya. Masih bisa dijual lagi. Nah, sekarang yang jadi persoalan itu apa sih ya, teman-teman itu kalau beli makanan kalau beli makanan ya, atau ya yang tadi saya sebutkan makanan kiri atau bahasa yang ada di toko online, kemudian bayarnya COD tempat, tolong ini tanggung jawab. Karena apa? Itu yang teman-teman beli itu adalah makanan. Kalau ketika teman-teman beli kemudian ditolak dan entah dalam alasan apapun ya, kalau misalkan memang barangnya rusak atau misalkan packnya rusak,
itu kan di luar kendali, di luar tanggung jawab si penjual, karena si penjual sudah packing dengan rapi. Beda kalau teman-teman mungkin ada ketika check out itu ada apa namanya itu, menceklis untuk asuransi atau apa ya, untuk keamanan itu ya, itu pasti di pihak ekspedisi akan dikemas lebih rapi lagi, atau mungkin ya di ekspedisi itu pihak ekspedisi dikasih apa, pelindung kalau kayak barang elektronik itu dikasih papan muter gitu ya, kalau yang elektronik kan tahun kita. Intinya kalau teman-teman ketika check out atau ketika beli itu ada istilah untuk keamanan barangnya, saya yakin dari pihak ekspedisi itu harus menambahkan lapisan packingnya ya biar lebih aman. Dan itu pun dari si pembeli juga sudah memberikan istilahnya atau memberikan packing yang rapi, jadi agar sampai ke pembeli itu tidak rusak atau ya sampai itu dengan keadaan utuh. Nah ini kalau teman-teman pesen makanan kondisi barangnya bagus, sampai ke tempat itu bagus masih kok ditolak, apalagi pengirimannya jauh. Ini kan kalau diuter, kalau dikembalikan ini kan sayang makanan, bener nggak? Nah, jadi ini kemarin juga saya sudah dua kali itu alhamdulillah dua kali itu saya mendapatkan orderan. Satu kalau nggak salah waktu itu saya kirim ke mana ya, ke Jakarta apa ya, ke Jakarta ke pokoknya masih area Jakarta nggak usah. Itu kondisi barangnya masih bagus packingnya, tapi ditolak, entah itu nggak tahu saya alasannya apa. Yang kedua, kalau yang pertama tadi kan jaraknya masih dekat, jadi sampai pun barang enaknya itu masih layak dimakan, masih enak untuk dikonsumsi, atau taruhlah masih layak untuk dijual lagi gitu. Nah ini yang kedua, pengirimannya jauh coba, jadi pengirimannya itu keluar Jawa. Untuk proses pengirimannya saja membutuhkan waktu kurang lebih seminggu. Itu kalau lancar, soalnya kalau lancar seminggu kurang lebih. Nah ketika sudah sampai di sana itu si pembelinya nggak ada ya, istilahnya dia pesan pakai aplikasi, orang nggak boleh pesan atau enggak, jadi berdasarkan pengakuan si kurir. Jadi yang pesan itu pakai aplikasi temennya, sedangkan ketika barang sampai yang pesan itu nggak ada ya, hanya ada orang yang punya aplikasi. Yang punya aplikasi juga nggak tanggung jawab ya kan. Ini barang kamu sudah sampai, mana duitnya biar saya bisa bayar di sini kan, itu enggak, malah katanya yang pesan enggak, kalau saya enggak ada di situ balikin aja. Nah itu jual, bener enggak? Itu makanan bro ya. Kalau saya makan sih nggak masalah ya, mau kirim keluar Jawa, mau kirim ke luar negeri, lu nggak terima, kamu nggak nerima, kamu tolak, kamu kembaliin, nggak masalah, bisa dijual lagi. Ini makanan cuy, makanan lo ya. Jadi teman-teman kalau pesen makanan ya, kalau pesen makanan lewat online atau kenapa apapun lah ya, kalau teman-teman menggunakan fitur COD, tolong tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, kalau barang dalam keadaan rusak ya, packing rusak atau pecah, kalau barang-barang elektronik ya, makanan tuh udah amburadul, bentuknya nggak jelas ya, silakan teman-teman bisa dikembalikan dengan alasan barangnya cacat. Loh, tapi ini barangnya masih oke, barangnya masih oke, packingnya masih rapi, kok ditolak dengan alasan yang punya aplikasi bilangnya nggak pesen. Terus dihubungi yang pesennya katanya nggak tahu lagi pulang kampung. Loh, bro. Ini buat pengalaman teman-teman semuanya. Ini buat pengalaman teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman yang punya toko online istilahnya jual makanan, nah, sebelum teman-teman kirim apalagi jauh, kemudian menggunakan fitur COD, konfirmasi terlebih dahulu untuk pesanannya.
konfirmasi terlebih dahulu. Nah, ini kesalahan saya ya. Ketika saya chat ya, saya inbox ke misalnya ke pembeli di aplikasinya itu nggak direspon. Akhirnya karena ini baru pertama kali kita dapat orderan jauh dan kemudian dalam jumlah banyak, udahlah kita kirimkan bismillah gitu. Malah artinya seperti ini guys, ditolak, dibalikin lagi, dan itu makanan cuy banyak. Aduh. Oke ya, jadi buat teman-teman ini yang mau beli ya, customer dimanapun Anda berada, teman-teman beli mau beli apa aja ya, tolong tanggung jawab. Apalagi kalau makanan ya, tanggung jawab, kasihan gitu belinya ya, kasihan sih tujuannya saya gitu ya. Kalau kita jual bukan untuk dibuang-buang, itu modal ya saya kan. Kalau kita kirim kemudian tolak, kalau makan kan nggak bisa dikonsumsi aja, kalau udah kelamaan nggak enak ya makanannya. Jadi teman-teman harus perhatikan, harus jawab. Untuk saran untuk teman-teman para penjual ya, para yang punya komponen, yang perlu diperhatikan sebelum kirim dalam jumlah banyak, dan kemudian menggunakan fitur COD, konfirmasi terlebih dahulu untuk pesanannya. Jadi setelah dapat konfirmasi, iya ini pesanan saya, baru jadi kan enak tuh. Berarti yang beli itu sudah mau konfirmasi pesanannya berapa, kemudian dikirim kemana, biar enggak buang-buang modal, biar buang-buang waktu itu ya, packing antar ya, modal juga malah ditolak. Oke ya, jadi 3 kali ini adalah pengalaman saya sendiri, yang mudah-mudahan bisa buat pelajaran buat teman-teman semuanya ya, buat teman-teman yang punya komponen atau para penjual di marketplace, ataupun buat para pembelinya ya, tolong banget tanggung jawab ketika membeli menggunakan fitur pembayaran COD. Nah, kita sama-sama enak lah ya, sama-sama enak. Jadi sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.